Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar yang berhubungan tentang hewan-hewan. Tentunya kalian sering melihat hewan-hewan berikut ini. Dan kalian tentu sudah sering kali melihat bagaimana hewan-hewan ini bergerak. Nah, ternyata berdasarkan organ gerak hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Kemudian yang kedua adalah hewan avertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Coba kita lihat contoh hewan daripada hewan vertebrata. Nah, ini ada kelinci, kemudian ikan, burung, kambing, kadal, ular, katak. Inilah beberapa contoh hewan daripada hewan vertebrata. Masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Coba kita lihat contohnya. Ubur-ubur, cacing, kemudian siput, belalang. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang secara pasti coba kita lihat apa ciri-ciri yang membedakan antara keduanya. Coba kita lihat vertebrata. Ciri-cirinya adalah, coba kalian lihat ini, memiliki tulang belakang. Coba kalian lihat. Nah, ini tulang belakang daripada hewan vertebrata. Jadi semua hewan vertebrata dia memiliki tulang belakang seperti ini. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki kerangka yang disebut juga endoskeleton. Memiliki kerangka. Nah, ini kerangka yang ada di dalam. Memiliki tulang-tulang. Kemudian ukuran tubuh bervariasi. Artinya ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Kemudian yang keempat mempunyai alat gerak aktif, yaitu kaki. Lihat, ini kaki kelinci. Kemudian yang kelima memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri hewan avertebrata. Sama, juga ada 5. Satu, tidak memiliki tulang belakang. Berbeda dengan vertebrata. Kalau vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kita lihat tidak ada tulang belakangnya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki tulang internal yang keras. Beda dengan vertebrata. Kalau dia memiliki kerangka, memiliki tulang yang keras, sedangkan ini tidak. Vertebrata tidak. Kemudian bertubuh lunak. Nah, bertubuh lunak. Setelah itu memiliki rangka luar yang keras sebagai pelindung tubuh mereka. Kalau kita lihat siput ini kan ada memiliki cangkang. Sedangkan kelinci tidak. Oke. Kemudian yang kelima adalah memiliki sistem peredaran darah terbuka. Kalau ini tertutup, sedangkan ini adalah terbuka. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh gerak daripada organ gerak hewan vertebrata. Kita lihat kelinci. Nama organ geraknya adalah kaki. Ini kakinya. Fungsinya adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya.
Kemudian yang kedua, kita ambil contoh adalah ikan. Nah, nama organ geraknya adalah sirip dan ekor. Ini namanya sirip, 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 dan ini adalah ekor. Apa fungsinya? Sirip dan ekor pada ikan berfungsi untuk bergerak di dalam air. Sirip yang berpasangan pada ikan membuat ikan dapat bergerak ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Sedangkan sirip di bagian atas dan bawah berfungsi untuk menjaga kestabilan gerak ikan. Kita lihat contoh hewan vertebrata lainnya, katak. Coba kita lihat katak. Nama organ geraknya adalah kaki. Fungsinya adalah untuk melompat, berenang, dan berjalan. Seekor katak menopang dirinya dengan kaki belakangnya saat ia melompat. Hewan tersebut juga berenang di air dengan dorongan kaki belakangnya. Saat berjalan, kaki katak tidak bergerak bersamaan, melainkan bergerak secara bergantian. Contoh hewan lainnya adalah burung. Nah, nama organ geraknya adalah sayap dan kaki. Apa fungsinya? Sayap untuk terbang. Sedangkan kaki belakang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sebagai informasi, sayap pada burung adalah kaki depan yang telah diadaptasi untuk digunakan terbang. Oke. Kemudian ular. Nama organ geraknya adalah tulang punggung dan otot. Fungsinya, tulang punggung dan otot pada ular adalah untuk bergerak atau meluncur di tanah. Ular meluncur di tanah dengan membentuk lingkaran ke samping. Kita lihat ini lingkaran ke samping ya, mendorongnya ke depan. Nah, hewan tersebut meluncur di tanah dengan bantuan tulang punggungnya yang panjang dan otot yang menempel padanya. Itu ular. Kemudian kambing. Nama organ geraknya adalah kaki depan dan belakang, atau kaki saja nama organ geraknya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, menanjak, dan menuruni bukit jika diperlukan. Oke, ini adalah contoh organ gerak hewan vertebrata yang ada. Kemudian kita mengambil contoh organ gerak hewan avertebrata. Contohnya adalah belalang. Belalang nama organ geraknya juga kaki, sama. Fungsinya adalah sepasang kaki depan untuk mencekram saat hinggap dan sepasang kaki belakang untuk melompat. Kemudian cacing. Apa nama organ gerak cacing? Otot-otot perut. Otot-otot perut dan tubuhnya. Fungsinya apa? Perut cacing berfungsi sebagai kaki semu untuk bergerak atau berpindah tempat saat di dalam tanah. Oke, hewan avertebrata lainnya kita contohkan adalah ubur-ubur. Nama organ geraknya adalah tentakel. Ini tentakel, yang dimaksud dengan tentakel ini ya. Fungsinya tentakel sebagai peraba atau perangkap benda ataupun mangsa. Selain itu, tentakel yang dimiliki ubur-ubur juga berfungsi sebagai perlindungan diri. Oke, contoh selanjutnya adalah siput. Nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Nah, ini kan kalian lihat, kalau sering kali melihat siput, ini. Fungsinya adalah, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, inilah pelajaran kita tentang hewan vertebrata dengan avertebrata. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.